Hello guys, welcome back to my channel. So, here we go. Kita pelajari aerodinamika. So, seperti yang kalian lihat di depan kalian, ini adalah sebuah Aston Martin. Yap, minggu lalu kita telah membahas website tournya Aston Martin. Maka dari itu kita sudah melihat apa saja yang ada di website tersebut. Dan kita akan mempelajari satu-satu line up aerodinamika dari mobil-mobil Aston Martin di dunia ini. So, untuk yang pertama, gue ambil sebuah ikonik Aston Martin, yaitu bernama DB12, Aston Martin DB12, yang varian coupe atau yang varian atap tertutup dan hanya 2 pintu. Dan ini adalah sebuah Aston Martin ikonik yang sudah lama jauh Aston Martin berdiri. Dan ini adalah sebuah Aston Martin DB12 generasi lanjutannya dari DB11 tahun lalu. Dan ini adalah produk tahun 2023. So, bagaimana aerodinamikanya? Kita lanjut, kita masuk ke dalam aerodinamika. So, kita akan mulai membahas aerodinamikanya. Kita akan mulai membahas aerodinamikanya tersebut. Gue akan mulai dari depan dulu ya, dari depan tampak perspektif depan sebelah kiri. Dan nanti akan ada banyak posisi-posisi gambar yang akan aku jelasin. Di sini ada yang side, ada yang perspektif belakang, sebelah kiri belakang. Lalu ini masuk ke depan lagi. Dan ini adalah detailnya. Akan ada 2 detail gambar. Nanti gue akan jelasin. Dan ini terakhir akan ada depannya lagi. Jadi ada depan, samping, belakang, dan ada detail. So, mari kita bahas dari depan dulu. Gue akan bahasnya pelan-pelan. Kalian bisa menikmatinya sambil makan, bisa sambil tiduran, pokoknya santai, apapun itu. Gue akan bahasnya pelan-pelan dan akan dibahasnya dengan cara yang mudah dimengerti. Oke? Kita masuk ke depannya dulu. Gue pakai gambar yang ini. Oh ya, untuk warna untuk di sini gue pakai warna biru untuk sebagai tanda arrow-nya aliran udara secara utuh. Jadi nanti akan ada warna-warna lain, nanti gue akan jelasin warnanya apa saja seiring berjalannya waktu. Yang utama di sini akan gue pakai warna biru untuk mengarahkan direction anginnya ke arah mana. So, kita mulai dari tampak depannya dulu. Di sini ada perspektif depan. Dan alirannya kemana saja sih? Oke, gue akan terangin dulu bagian apa saja. Gue akan tandain dengan warna kuning. Ini adalah area grill. Area intake sebuah angin akan masuk ke dalam sini. Macam-macam isinya. Ada pertama adalah sebagai intercooler turbo, atau pendinginan mesin, atau sebagai penyaluran udara untuk ke AC dalam mobil. Jadi untuk bisa AC, intercooler turbo, radiator, dan pendinginan sistem lainnya. Biasanya grill ini terdapat di sebuah mobil dan pastinya ada di sebuah mobil yang berbensin atau petrol engine atau ICE. Gue lupa panjangannya apa. ICE, engine pokoknya. Jadi combustion engine, jadi mesin pembakaran dalam. Jadi memakai mesin, memakai piston, memakai bensin. Pasti terdapat sebuah grill di luar mesinnya, di luar depan mobil. So, selain itu di sini ada sebuah seperti intake angin yang untuk macam-macam penyalurannya sebenarnya. Di sini terdapat bisa saja di sini bisa terdapat intercooler turbo lagi di sebelah sini.
Di sini juga biasanya untuk menyalurkan udara ke bawah mobil, atau di bagian sebelah kiri sini juga bisa mengalirkan udara ke area samping sini mobil. Jadi melakukan pendistribusian angin secara menyeluruh melalui depan, samping, lalu ke belakang dibuang angin tersebut. Jadi bisa saja di sini dua kemungkinan, bisa terjadi intercooler turbo atau buat pendinginan sebuah turbo, dan atau hanya meluruskan membuangkan angin yang telah diterima dari depan menuju ke samping untuk pendistribusian angin. So itu untuk apa saja yang di depan. Ini ada seperti radar yang terdapat sensor-sensor untuk advanced driving autonomous system, jadi sistem-sistem untuk membantu pengendaranya. Gue nggak akan membahas spesifikasi mesinnya apa, fiturnya apa di mobil ini. Gue akan lebih membahas tentang desainnya bagaimana dan aerodinamika di dalam mobil tersebut seperti apa. Gue akan live sketching, so kalian bisa melihatnya dengan santai. Kita masuk ke bagian depan. Oke. Di sini terdapat grill yang sudah tadi gue jelasin, yang pakai warna kuning. Angin pasti diterima dari depan. Mobil ini pun mempunyai mesin yang sangat bertenaga dan bisa sampai mungkin 300 km per jam lebih. 300 km per jam adalah sebuah kecepatan yang sangat-sangat tinggi, tidak main-main, dan di situ membutuhkan satu, pendinginan yang baik di depan, lalu pendistribusian angin secara menyeluruh, secara baik diterima dari depan, diproses maupun dilepas nanti akan dari belakang, dilepas dengan baik. Itu harus didesain, di-engineer dengan baik, pendistribusian dengan baik. Lalu 300 km per jam adalah sebuah kecepatan yang tinggi yang dihasilkan dari mesin kinerja ekstra mesin. Jadi membutuhkan sebuah asupan angin yang sangat-sangat banyak untuk mendinginkan bagian-bagian di dalam mobil tersebut. Dan angin tersebut sangat diperlukan oleh mobil untuk mendinginkan mesin tersebut agar tidak overheat. Jadi angin bisa menjadi sangat baik bagi sebuah kendaraan untuk mendinginkan sebuah mesin, untuk mendinginkan sebuah internal yang panas di dalamnya akibat mesin itu bergerak, atau atau angin tersebut dapat menjadi musuh terbesar bagi sebuah kendaraan. Maksudnya adalah musuh itu dapat menjadi angin tersebut dapat menjadi musuh ketika angin tersebut tidak disalurkan atau tidak diterima, didistribusikan dan dibuang dengan baik. Jadi angin tersebut akan tertahan di bagian salah satu titik mobil. Nanti mungkin akan ada next video, nanti akan gue jelasin titik-titik mana saja yang akan jadi tertahan oleh mobil. Angin yang tidak bisa disalurkan, angin yang tertabrak ke bodi mobil namun tidak bisa tersalurkan dengan baik, tidak bisa dibuang dengan baik, itulah musuh terjahat dari angin bagi sebuah kendaraan. Jadi angin tersebut tidak bisa didistribusikan dengan baik ke belakang mobil, ke samping mobil, dan angin tersebut dapat menjadi teman terbaik untuk bagi seorang mesin yang sangat membutuhkan angin bagi kecepatan tinggi. So itu sifat dari angin bagi sebuah mobil, apalagi mobil yang sangat kencang 300 km per jam, membutuhkan aerodinamika yang sangat kompleks untuk menjaga kestabilan mobil tersebut agar tetap menempel pada aspal.
setiap detail kecil yang ada di mobil akan sangat berpengaruh bagi kestabilan, bagi aerodinamika mobil tersebut. Dan 300 km per jam sangat-sangat cepat. Jadi apapun elemen aerodinamika yang terpasang di mobil tersebut sangat berpengaruh bagi aerodinamika. Sangat-sangat kecil pun, hanya seukuran kecil kuku jari, fingernails, sangat berpengaruh bagi sebuah kendaraan. So, kita masuk ke dalam aerodinamikanya. Gue akan bahas dari depan dulu, karena angin sangat diterima baik dari depan. So, angin masuk kemana saja sih di bagian mobil ini? Pertama, gue akan bahas bagian moncongnya sini. Angin pasti akan masuk ke dalam air radiator atau grill sini. Angin pasti akan masuk ke dalam sini. Banyak angin, karena di sini adalah bahasa desainnya Aston Martin yang berbentuk seperti ini. Angin sangat masuk banyak ke dalam sini. Dan angin juga akan masuk melalui sini, melalui lubang ini. Akan gue tandai kuning. Dan terdapat sebuah lubang angin di sini ya. Tadi yang gue jelasin. Di sini ada lubang angin. Gue hapus dulu. Dan angin tersebut tadinya masuk ke sini kan, masuk ke air radiator semua. Lalu angin akan masuk sini. Ini sepertinya sebuah lubang yang panjang ya. Jadi di sini lubang semua. Jadi ini tidak ada yang tertutup. Lubang itu larinya kemana? Nanti akan gue kasih tahu larinya kemana. Yang pasti larinya ke belakang. Jadi angin tersebut masuk ke area radiator ini. 1, 2. Jadi di sini ada angin, di sini ada angin pula. Masuk ke dalam sini. Lalu di sini terdapat seperti splitter ya. Ini tidak akan mempengaruhi. Ini hanya untuk menerima angin, agar meluruskan angin agar masuk ke dalam sini. Jadi angin di splitter itu seperti apa ya? Seperti diluruskan agar masuk ke dalam celah yang ingin terkenakan oleh angin tersebut. Dan di sini ada terdapat Di sini ada terdapat seperti parts body. Ini sepertinya bentuknya seperti, sebentar gue cari dulu. Bentuknya seperti ini bentuknya dia seperti ini. Bentuknya dia seperti ini. Dan tadi ini splitternya ya. Splitternya ini bentuknya datar. Jadi tidak akan mempengaruhi, kecuali splitter itu mempunyai sudut kemiringan yang telah ditentukan. Nah itu baru mengaruhi aliran udaranya. Next, kita balik lagi ke sini. Di sini tadi dia seperti cekung ke dalam ya. Maka dari itu anginnya dia pasti akan masuk ke dalam sini. Dia juga akan mengalirkan angin ke dalam sini, ke area hitam ini, yang grill ini. Atau anginnya tidak masuk ke sini, dia akan mengalir menabrak. Jadi anginnya tersebut bocor ke dalam sini. Jadi dia ada negative pressure di area sini, ada negative pressure di area sini, karena dia menerima angin yang tidak bisa terdistribusikan ke dalam sini. Jadi ada angin yang tidak bisa didistribusikan dalam sini, dia akan masuk ke dalam grillnya. Next, kita akan lanjut. Bagian grill sudah, maka kita akan lanjut ke bagian atasnya.
bagian atasnya sini dia berbentuknya seperti sebuah daun gitu ya. Jadi dia seperti sebuah punduk yang menghadap ke bawah. Dia sebagai estetika desain, tapi dia menjadi sebuah fungsi aerodinamika. Aerodinamikanya apa? Jadi ketika angin tersebut ada bagian angin yang mempunyai negative pressure, artinya angin tersebut tidak bisa masuk ke dalam area lubang yang diinginkan untuk mengalirkan angin. Jadi di sini dia pasti punya Jadi di sini dia pasti punya area aliran negative pressure. Jadi angin yang tumpah lah ya, bisa kita bilang angin yang tumpah tidak bisa masuk sini, tidak bisa masuk area grill, akan diteruskan melalui body parts moncongnya ini. Nah, jadi angin tersebut tidak bisa masuk ke dalam area body parts grillnya ini. Angin tersebut bocor ke area yang telah ada body partsnya. Di sini kita masuk ke area moncongnya dulu. Jadi anginnya tersebut naik ke sini, dia sebagai semi downforce ya, karena dia bentuknya seperti punduk ke bawah begitu. Dia seperti punduk ke bawah. Nah, dia seperti ini. Jadi dia seperti flaps ke bawah begitu, untuk menekankan angin yang diterima untuk area ke bawah atau downforce. Jadi ada sedikit downforce yang tercipta karena adanya bentuk desain yang moncongnya lebih rendah begini. Selain estetika desain, tapi di situ juga ada fungsinya sebagai area downforce. Lalu di sini ada seperti lekukan ya. Di sini ada lekukan kontur dari kap mesin. Di sini kontur pun dapat mempengaruhi aerodinamika loh. Jadi di sini terdapat konturnya. Sebentar saya cari gambar lebih jelas. Nah, di sini ada konturnya. Konturnya ini dia dapat mengalirkan angin. Sebentar saya cari. Kontur ini dapat mengalirkan angin ke area kontur yang di sini. Nah, jadi saya ini satu sisi saja ya, karena bagian sisi mobil itu kan kiri kanan pasti sama. Jadi salah satunya saja. Nah, bagian moncong ini tadi di gambar ini mengalirkan angin ke atas ini. Ini lampunya tidak usah menjadi dihiraukan karena lampunya pun rata dengan bodi. Jadi tidak ada yang mempengaruhi aliran udara. Nah, di sini lebih jelas kita lihat di sini banyak sekali area-area konturnya yang dibuat oleh Aston Martin untuk berusaha mendistribusikan angin tersebut naik ke atas kaca sini, ataupun mengalirkan udara yang ke area-area samping mobil untuk dikeluarkannya, atau biasa disebut sebagai outwash air ya. Jadi udara outwash atau udara yang terbuang untuk mendistribusikan udara tersebut di dalam mobil. Jadi tidak semua udara tersebut atau bisa distribusikan ke area masih menempel di mobil, atau distribusikan keluar dari mobil. Jadi dia tidak semuanya udara tersebut selamanya bisa menempel di area mobil tersebut. Jadi ada area udara-udara yang harus dibuang juga. Nah, di sini terdapat kontur. Di sini pun ada lagi cekungan lagi di sini ya. Ada cekungan lagi, ada cekungan lagi di sini. Dan di sini terdapat area unik. Yap, ini adalah sebuah exit radiator grill.
exit radiator grill berfungsi mengeluarkan udara panas yang ada di dalam kap mesin. Jadi ini seharusnya bolong ya. Tapi ada juga beberapa mobil yang itu hanya hanya hiasan saja, tidak bolong, tapi seharusnya itu dapat dibolongkan untuk mengeluarkan area panas dari dalam kap mesin. Jadi kap mesin tersebut atau mesin tersebut dapat suhunya lebih rendah dan aliran udaranya dapat dibuang, panas udaranya dapat dibuang, disapu oleh udara yang dari sini. Jadi ini dia ada, saya akan tanda ungu, dia adalah udara panas yang keluar dari sini. Yap, sebentar saya ganti dulu, saya hapus dulu. Yap, ini adalah exit radiator grill. Di sini bersifat udaranya tekanannya negatif karena dia adalah panas. Udara panas sangat-sangat bisa merusak aliran udara tersebut apabila tidak dimanajemen dengan baik oleh desainer. Jadi area tersebut harus dimanajemen dengan baik, dan area di sini, area panas ini akan disapu oleh udara yang berada di mesin ini, kap mesin ini disapu, dialirkan naik ke atas mobil. Dialirkan nih di sebelah sini juga, di sebelah sini juga ya. Jadi sama. Di sini dialirkan naik ke arah mobil, ke atas mobil, dan distribusikan langsung ke belakangnya juga. Oke, lanjut ke bahasan di sini sudah. Tadi di sini ada exit radiator, sebentar saya gambarkan ulang. Nah, lalu kita masuk ke area bawah lagi. Di sini saya sudah ajari ya. Di sini juga sama. Angin bisa keluar dari sini, ataupun angin bisa masih menempel ke dalam mobil tersebut ke arah belakang. Nah, untuk area bagian bawah sini saya gambarkan arahnya ya. Jadi ini terdapat seperti konturnya lagi. Angin melaju seperti ini. Nah, ini juga seperti ini. Angin masuk ke dalam sini. Jadi ini seperti flaps yang mempunyai sudut kemiringan untuk mengarahkan angin tersebut mengalir ke area tempat yang diinginkan. Di sini ada flaps, saya cari gambar dulu. Yap, di sini. Jadi ini ada seperti flaps miring gitu ya. Ini untuk mengalirkan udara ke sini, ke dalam sini. Dan di sini mengalirkan udara ke dalam, ke area ban sini. Sini juga. Sebentar. Nah, jadi ini aliran udara yang ada di depan. Di sini juga ada beberapa angin yang bisa mengalirkan udara ke sini. Nah, jadi ada udara yang bisa bocor. Buat yang nggak bisa masuk ke sini, ada udara yang bocor ke area ban sini. Nah, di sini juga ya. Jadi ada udara yang mengalir ke area belakang, ke area depannya ban sini, dan area samping ban sini. Lalu angin tersebut akan diputar oleh ban. Nah, angin diputar itu apa sih? Angin diputar itu oleh ban bisa menghasilkan area turbulensi. Area turbulensi yang dihasilkan oleh ban dapat mengganggu airflow, aliran udara dari angin. Jadi kenapa sih mobil listrik biasanya banyak mobil listrik yang memakai velg yang rata ya, jadi tertutup full. Karena ya itu, ban seperti ini, ban yang mempunyai palang seperti ini, terbuka seperti ini, dia bisa membuat aeronya
aliran udara tersebut menjadi turbulensi. Jadi karena dia terputar oleh ban, jadi angin tersebut dapat menjadi kacau alirannya oleh karena ban. Lanjut, kita balik ke sini, dan area di sini dia oke, nanti saya akan menjelaskan bagian samping ya. Jadi angin terdistribusikan ke atas sini, didistribusikan ke atas. Lalu di sini tadi kan ada exit radiator grill yang untuk membuang panas dari sini. Exit ini bisa mengganggu airflow karena dia tekanannya negatif, dan tekanan negatif karena panas dan bisa mengganggu airflow. Oleh karena itu harus disapu oleh udara dingin ke area yang harus dibuang. Next, bagian depan sudah. Kita akan masuk ke area ke area sampingnya. Ke area samping. Nah, seperti inilah bagian sampingnya. Jadi ini sebuah mobil coupe ya. 2 pintu, atap sangat landai, sangat aerodinamis. Bagian samping sini akan saya bahas sekarang. Ada apa saja lagi? Pertama, ada bagian ban. Ban ini mempunyai arc wheel namanya. Ini adalah arc wheel. Sebentar, saya tanda yang merah. Ini adalah bagian arc wheel. Ini arc wheel atau sebuah rumah dari bannya tersebut. Jadi arc itu kan lengkung, wheel itu ban. Jadi lengkungan ban atau sebuah rumah ban. Spakbor lah ya, mungkin bisa kita bilang spakbor gitu. Lalu di sini pasti di sini bolong. Lalu di sini adalah area seperti apa ya? Bukan grill sih dia, seperti exit radiator, cuman dia bukan dari mesin. Dia adalah exit radiator yang berasal anginnya dari dalam arc wheel ini. Jadi dia terdistribusi angin, membuang angin melalui area exit grill ini. Nah, jadi ini sepertinya dia bolong ya. Harusnya sepertinya dia bolong karena dia harus membuang angin dari dalam area ini. Di sini pasti banyak angin yang berputar-putar karena ban yang diterima dari depan sini. Yang tadi ada grill sini ya, ada bolongan angin. Jadi bolongan angin di situ masuk ke dalam sini, masuk ke dalam area ban. Sini. Atau angin di sini bisa masuk, bukan masuk ya. Jadi dia melewati angin di sini. Nah, melewati depan ban ini. Dan angin tersebut, sebenarnya angin di dalam rumah ini sangat berperan. Khususnya apalagi untuk performa tinggi, angin di sini sangat berperan untuk mendinginkan sebuah rem. Rem harus didinginkan. Kalau tidak, remnya blong ya guys ya. Didinginkan. Rem ini mendapat pendinginannya dari angin di dalam sini. Nah, lalu kita next. Angin tadi masuk ke dalam arc wheel ini. Angin di sini pasti banyak. Angin harus dikeluarkan secara baik untuk bisa distribusikannya ke samping mobil, ke sini. Dan desainer Aston Martin pintar, yaitu membuat sebuah radiator di bagian sini untuk mengeluarkan angin high pressure atau tekanan tinggi dari dalam area
spakbor arc wheel ini. Jadi angin tersebut akan didistribusikan ke bagian tengah mobil, ke sini, lalu pasti ke sini. Lalu di sini ada terdapat sebuah lubang. Di sini ada lubang. Lubang ini juga sama fungsinya seperti ini. Lubang ini juga sama fungsinya seperti ini, untuk mengeluarkan angin dari dalam area arc wheel ini ke sini. Jadi desainer Aston Martin sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdik untuk membuat pendistribusian angin agar angin tersebut dapat keluar dari arc wheel yang mempunyai high pressure, tekanan angin sangat tinggi. Lalu angin tersebut keluar dari area sini, keluar di sini ya. Di sini dia distribusikan ke belakang sini. Ini juga ke belakang. Ini juga ke belakang. Nah, lalu angin utama di atas mobil, ini samping mobil ya. Angin utama di atas mobil seperti ini gambarnya. Tadi ada seperti punuk di depan. Angin, saya tandain merah saja. Ini anginnya. Nah, anginnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Yap. Nanti bagian belakang sini saya akan jelaskan. Di sini juga ada angin di sini. Yang tadi area kontur dari kap mesin, angin di sini. Dia juga membantu pendistribusian angin ke bagian area samping. Di sini juga. Nah, di bagian sini dia itu sepertinya dia pasti melengkung ya. Dia bentuknya seperti, sebentar, kalau ada gambarnya saya akan jelaskan. Sebentar. Nah, dia berbentuk seperti cekungan seperti ini, kontur begini. Ini juga lumayan berpengaruh untuk menempelkan angin ke area sini. Nah, jadi angin pendistribusinya dengan baik secara exit radiator ini, yang di atas ataupun yang di bawah. Dia juga di bawah mempunyai kontur yang sangat spesifik untuk mendistribusikan angin. Angin juga perlu diingat, dia pasti ada yang bocor ke bawah, ke area bawah mobil. Nah, seperti ini. Ini anginnya. Nah, seperti ini. Lalu bagian 3/4 ke belakang sini, dia seperti ada punduk lagi ya. Dia ada punduknya. Dia menaikkan angin, membuang angin bawah. Ya, seperti itu. Jadi dia ada menaikkan angin di area sini, naik, lalu turun lagi, dibuang. Seperti itu. Di sini juga sama. Di sini. Lalu yang tadi angin lewat bawah sini, dia pasti akan ada bocor ke bawah. Lalu nanti didistribusikan lewat area belakang sini. Belakangnya nanti saya akan jelaskan. Kita balik lagi ke samping. Lalu di sini sampingnya ya. Tadi di sini ada angin yang naik itu, lalu dibuang. Seperti ini airflow-nya. Nah, seperti itu. Next, kita bagian samping sudah. Oh ya, tadi di sini ada bagian bawahnya. Angin juga bisa masuk lewat bawah.